Sekarang kita masuk ke tahap database untuk Firebase. Gimana menggunakan Firebase, layanan Firebase database-nya untuk aplikasi Flutter kita. Firebase dia menyediakan dua tipe Firebase. Ada Firestore database dan ada real-time database. Yang terbaru itu adalah Firestore database. Kalau real-time database dia menggunakan struktur JSON. Dan kalau untuk Firestore database dia menggunakan struktur collection dan document. Kedua-duanya merupakan NoSQL database. Jadi bukan untuk aksesnya tidak menggunakan perintah SQL gitu, query language tidak. Dan biasanya yang menggunakan SQL itu dia sering disebut dengan DBMS, Management System. Tapi DBMS ini tidak terbatas pada SQL. NoSQL pun kita dapat membuat sistem seperti itu juga dengan menghubungkan misalkan ID di collection yang lain, ID dari dokumen suatu dokumen dihubungkan dengan yang lain juga bisa, asal kita paham gimana strukturnya. Nah, untuk struktur di Cloud Firestore itu dia collection database, collection dan dokumen. Collection itu seperti tabel dan dia yang membungkus beberapa dokumen atau beberapa objek, di mana masing-masing objek di sini ada dokumen, di mana masing-masing objek atau dokumen dia memiliki spesifikasi data tersendiri. Contohnya, kita punya koleksi hewan. Kita akan bahas di sini aja. Nama koleksinya adalah animal. Kemudian di sini harus ada ID-nya. ID-nya bisa bebas kita akan namanya apapun atau bisa dipakai auto ID seperti ini. Untuk auto ID-nya apakah harus dimasukkan ke dalam dokumen atau tidak itu bebas, terserah teman-teman. Mau boleh, tidak pun nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dimasukin, kita bisa kasih nama ID, dan biasanya kalau kita masukin di sini ini lebih gampang nanti pada saat kita mau bikin data kelas modelnya. Kemudian selanjutnya dokumen ini dokumen untuk animal apa? Contoh, kita kasih nama di sini name. Name-nya adalah Nemo. Dia tipenya apa? Tipenya itu adalah type. Tipenya adalah ikan. Kemudian di sini apakah dia has leg, punya kaki, atau has foot, atau has tail, atau punya ekor atau tidak. Kita bisa di sini pakai yang boolean, true atau false. Kemudian footnya di sini, kakinya di sini ikan itu nggak punya kaki, yang Nemo itu. Jadi kita kasih 0 saja. Oke, ini salah satu datanya yang kita save. Di sini kita udah punya collection animal dan satu dokumen untuk Nemo, tipenya ikan. Kita edit, tipenya dia itu adalah ikan. ID punya ekor ya, dan jumlah kakinya 0. Kalau kita pengen nambahin lagi, tinggal di add dokumen. Misalkan di sini ada harimau atau singa atau lion. Di sini tinggal masukin tipe-tipenya apa saja. Kalau kita namain koleksi itu berarti kita bikin seolah-olah bikin tabel baru. Contohnya kalau kita bikin koleksi, misalkan di sininya ada koleksi dari kartu, koleksi dari kumpulan sesuatu gitu. Terus yang harus kita perhatikan di setiap layanan Firebase itu adalah tentang rule terkait database. Rule ini yang membatasi siapa saja yang bisa mengakses data. Defaultnya untuk Firestore itu dia dibatasi menggunakan waktu. Misalkan expire until next month, sampai bulan depan. Nah, di sini saya udah ganti strukturnya berdasarkan autentikasi. Kalau
autentikasi. Kalau ada autentikasi, kita bisa akses untuk menulis, memodifikasi, dan membaca data. Tapi kalau kita belum autentikasi, istilahnya belum login di aplikasi belum, maka kita nggak bisa mengakses data yang ada di Firestore ini. Gitu. Kemudian cara menghubungkan si Firestore atau mendaftarkan plugin Firestore dengan Flutter, kita bisa ke dokumentasinya di sini. Untuk load Firestore, kita pilih yang .flutter, kemudian kita copy Flutter pub add code Firestore di sini ke terminal project kita. Seperti ini. Oke, sini sudah berhasil untuk menambahkan plugin dan sedang loading untuk menganalisasinya. Dan kita lihat lagi di dokumentasi, sarankan Flutteran ini bisa sekarang, bisa nanti, nggak masalah. Sekarang di sini ada contoh-contoh untuk bikin ini sesi Firestore, ini. Yang selanjutnya kita akan bikin di next video.